Pelatih Ipers, Chang So-yun, menegaskan jika timnya bakal main nothing tulus saat melawan Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea Putri 2024-2025. Ya, Ipers akan melakoni laga tandang melawan Red Sparks, Minggu, 26 Januari 2025, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Duel Ipers versus Red Sparks akan berlangsung di Chungmu Gymnasium. Chang So-yun mengaku pasrah dan tidak memberi target tinggi kepada para pemainnya. Mengingat saat ini, Ipers dipayungi dengan tren buruk. Di 3 laga terakhirnya, Ipers selalu menelan kekalahan. Terakhir, Ipers kalah dari Haipas dengan skor akhir 0-3, 20-25, 21-25, 15-25, Kamis, 23 Januari 2025. Situasi tersebut membuat Ipers tertahan di peringkat keempat dengan 25 poin. Chang So-yun menilai jika timnya tidak mempunyai banyak persiapan. Di sisi lain, tidak ingin membebani, Chang So-yun berharap para pemainnya mampu main lepas dalam suasana hati yang baik. Tidak banyak waktu tersisa. Saya akan berbicara dengan para pemain tentang pertandingan hari ini, meningkatkan suasana hati, dan kemudian melakukan pekerjaan dengan baik, kata Chang So-yun. Apa yang dialami Ipers berbanding terbalik dengan Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri. Jika berkaca dari hasil pertandingan, Megawati CS menang segalanya. Red Sparks sampai saat ini membukukan 12 kemenangan beruntun. Suasana tim benar-benar bagus, Megawati juga demikian. Pevoli yang pernah memperkuat Jakarta BIN itu saat ini menempati peringkat pertama untuk kategori tingkat keberhasilan serangan. Tingkat keberhasilan serangan Megawati sebesar 47,84%. Megawati mengungguli idolanya sendiri yakni Kim Yeon-keung yang mencatatkan 45,38%. Ditanya soal kemenangan beruntun, Megawati tidak menampik jika pastinya ada ketegangan dan tekanan. Namun, atlet berjuluk Megatron itu berambisi untuk selalu tampil all out dan menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akan menggelar laga spesial pada pertandingan kelima di putaran keempat Liga Voli Korea musim ini. Red Sparks akan melakoni laga kandang dengan bersua Gwangju Ipers Savings Ban pada Minggu, 26 Januari 2025. Klub akan menggelar laga bertajuk Mega Day, atau harinya Mega di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Pertandingan tersebut juga sebagai laga dengan konsep hari libur nasional Tahun Baru Imlek untuk dinikmati oleh fan Korea dan Indonesia. Kami akan menetapkan pertandingan kandang melawan Gwangju Ipers yang diadakan di Gymnasium Chungmu di Daejeon pada tanggal 26 pukul 4 sore sebagai hari besar. Bunyi pernyataan klub Red Sparks. Kami mengadakan berbagai acara pertandingan kandang dengan konsep liburan Tahun Baru Imlek yang dinikmati oleh Korea dan Indonesia. Pertandingan tersebut juga sebagai bentuk terima kasih klub terhadap fan Indonesia. Klub menyelenggarakan pertandingan spesial untuk berterima kasih kepada para penggemar Indonesia. Kehangatan perayaan Tahun Baru Imlek diharapkan bisa ikut dirasakan para penggemar Indonesia yang telah mendukung Mega sejak musim pertamanya. Red Sparks mendapat durian runtuh karena eksistensi turut terangkat dengan bertambahnya jumlah pengikut secara signifikan di media sosial. Para pemain dan ofisial juga mendapat atensi besar. Terkini, pelatih Ko Hae-jin menerima bunga Edelweiss dari fan Indonesia setelah laga melawan Suwon Hyundai EC Hillstatte pada Rabu kemarin. Megawati memberikan kontribusi besar terhadap Red Sparks selama 2 musim ini. Atlet asal Jember, Jawa Timur, tersebut memimpin tingkat keberhasilan serangan tertinggi dan sudah mengoleksi 538 poin. Mega luar biasa. Dia adalah pemain yang hebat. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, kata Ko Hae-jin. Dia tidak keberatan untuk bekerja keras. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk melakukannya. Fans Indonesia memberi saya bunga Edelweiss, dan bunga itu melambangkan kekuatan. Saya pikir itu mewakili Mega. Dia adalah seorang pejuang wanita yang sangat kuat, ucap pelatih berusia 44 tahun itu. Yeom Hee-seon dan kawan-kawan masih mencoba menempel skor lawan hingga 14, 16 bahkan 18, 19, tetapi lagi-lagi setelah timeout, performa Red Sparks mudah diacak-acak Hillstatte. Hillstatte terus melaju menjauh 20-18 dengan Wipawe kembali jadi sosok kunci yang aktif menjaga pertahanan.
Serangan Wipawei juga lolos dari tembok yang dibangun Park Eun-jin, Hillstate makin unggul 22-19. Set pertama jadi milik tim tuan rumah dengan skor 25-21. Memasuki set kedua, penyakit lama Red Sparks masih terjadi, yakni banyak melakukan error sendiri. Beberapa kali smash bukilit melebar, Red Force tertinggal September 11. Momentum sempat didapatkan Red Sparks saat sukses meraih 3 poin beruntun dan berbalik Desember 11. Tempo permainan masih dijaga Red Sparks dengan terus menjalani laga ketat 14-14. Namun komunikasi di lapangan tampak ada masalah saat beberapa kali ada serangan Moma Basoko dan kawan-kawan mengincar space kosong. Red Sparks berbalik ketinggalan 14, 17 hingga 16, 21 setelah spike lurus ke tengah dari Jung Ho yang mudah diblokir Yang Hyojin. Saat tertinggal 19-24, momentum dramatis didapat Red Sparks melalui servis beruntun Mega. Pyo Sungju sukses mengeksekusi umpan empuk Yeum, memblokir serangan Moma Basoko hingga sukses menyamakan kedudukan di poin krusial 24-24. Setelah adu DUC sampai 27-27, akhirnya Red Sparks merebut peluang emas ketika spike keras Moma kembali digagalkan. Kali ini oleh Jung Hoyang dan kemenangan set kedua untuk Mega dan kawan-kawan dengan 29-27. Pada set ketiga, kesalahan demi kesalahan Red Sparks terulang lagi hingga tertinggal Mei 10. Namun posisi tertinggal tampaknya justru lebih nyaman bagi Mega dan kawan-kawan karena mereka kembali berhasil mendekatkan jarak. Dari September 11 lalu tertinggal lagi sangat jauh 16-11, momen ajaib kembali dilakukan Red Sparks melalui servis AC 2 kali beruntun Yeum yang menyamakan kedudukan dan bahkan membalikan situasi jadi unggul 21-20. Momentum itu bermula dari blocking squad Red Sparks yang jitu menahan gempuran Moma Basoko berkali-kali. Di sisi lain, Red Sparks masih menjaga kedekatan skor, tetapi sayangnya di akhir set mereka kurang beruntung setelah servis Moma Basoko tipis ke sisi kiri Pyo dan dinyatakan masuk tim asuhan Ko Hejin kalah 23-25. Pada set keempat, Red Sparks menguasai kendali permainan dengan unggul 8-6. Servis AC 2 kali dari Mega mengantarkan pasukan Ko Hejin makin menggila. Blocking Jung Hoyang juga sukses meredam serangan tengah Wipawei. Red Sparks unggul 16-10. Sempat banyak kesalahan yang terjadi dalam kedudukan unggul jauh. Tapi untungnya kali ini Red Sparks merebut set keempat dengan skor 25-18. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menang atas Suwon Hyundai EC Hillstate pada putaran 4 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dalam pertandingan sensasional di kandang lawan. Red Sparks sukses mempecundangi Hyundai Hillstate dalam lanjutan Liga Voli Korea yang berlangsung sengit pada Rabu, 22 Januari 2025. Bertandang ke Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, Megawati Hangestri dan kawan-kawan sukses membalikkan situasi lewat kemenangan super comeback atas tim juara bertahan. Dengan skor 3-2, 21-25, 29-27, 23-25, 25-18, 15-13. Banyak peristiwa dramatis dan ajaib sepanjang laga tim asuhan Ko Hejin hari ini yang sempat start buruk di awal set pembuka. Tetapi momentum paling krusial terjadi sejak servis beruntun Megawati di set kedua berhasil membalikkan situasi dari tertinggal jauh jadi menang. Hasil ini sekaligus memperpanjang rantai kemenangan beruntun Red Sparks yang belum terputus hingga ke-12 kalinya. Set pertama sebenarnya dibuka dengan permainan meyakinkan Red Sparks. Bukilit main agresif dan menjadi penyumbang banyak poin di awal laga bersama Mega. Keunggulan 8-6 ternyata hanya sementara setelah Red Sparks kecolongan pasca timeout. Tetapi tak berselang lama situasi mulai berubah. Laetitia Moma Basoko menghujam pertahanan tim tamu dan menyamakan kedudukan 9-9. 1 poin dari Laetitia Moma Basoko membalikkan keadaan dan Hyundai Hillstate memimpin 12-9 atas Red Sparks. Wipawei Srithong menunjukkan penampilan agresif mendulang poin-poin berharga bagi tim. Hal itu membuat Red Sparks yang berada dalam situasi mengejar terus berupaya keras mendapatkan poin. Memasuki pertengahan set pertama, Hyundai Hillstate konsisten menjaga keunggulan dengan poin 15-12. Terpaut 3 poin dari Red Sparks,
Hyundai Hillstatter dengan kepercayaan diri yang penuh terus mencetak poin. Sedangkan di kubu Red Sparks, Megawati Hangestri terus menyerang dan membuyarkan pertahanan tim lawan. Variasi serangan dari Megawati Hangestri dan Pyo Sungju mengikis jarak ketertinggalan Red Sparks dan Hyundai Hillstatter. 1 poin berharga dari Park Hye-min membawa Red Sparks hanya terpaut 1 poin untuk samakan kedudukan atas tim lawan. Tetapi di penghujung set pertama, Hyundai Hillstatter kembali mendapatkan keunggulan dengan nyaman. Dengan pertahanan dan serangan solid, Hyundai kembali memimpin dengan kedudukan 23-19. Artinya, Moma dan kawan-kawan hanya membutuhkan 2 poin beruntun untuk amankan kemenangan di set pertama. Sementara Red Sparks yang berupaya menghentikan momentum tim lawan mendapatkan 2 poin beruntun dan memperketat jarak. Namun dengan dominasi yang tak terbendung, akhirnya Hyundai Hillstatter mengamankan set pertama dengan kemenangan 25-21 dan unggul 1-0 atas Red Sparks di putaran keempat Liga Voli Korea 2025. Di sisi lain, pertandingan Liga Voli Korea antara Red Sparks versus Hyundai Hillstatter berlangsung sengit. Laga tersebut dimenangkan oleh Hyundai Hillstatter pada set pertama. Pertandingan yang sengit ditunjukkan kedua tim di mana poin saling kejar. Awal pertandingan Red Sparks mendominasi permainan dan mendapat poin yang cukup berjarak dengan Hyundai Hillstatter. Bukilic yang awal bermain memperlihatkan performa yang sangat baik sekali dengan 2 kali servis AC. Sayangnya mentalnya menjadi down kala poin Red Sparks berhasil disusul Hyundai Hillstatter. Bukilic terhitung beberapa kali melakukan error pada saat back attack hingga menguntungkan poin untuk Hyundai Hillstatter. Sementara itu, Megawati sedari awal telah dihadang dengan masif oleh Hyundai Hillstatter. Setiap serangan Megawati selalu mendapat blokiran dari Hyundai Hillstatter sehingga menghambat Red Sparks mendulang poin. Kolaborasi Waipawe dan Moma Basoko yang sangat apik membuat Hyundai Hillstatter berhasil menang atas Red Sparks. Poin set pertama 25-21 dengan demikian Hyundai Hillstatter memimpin 1-0 atas Red Sparks. Sementara itu, tim voli putri Hyundai Hillstatter berhasil mengamankan kemenangan atas Red Sparks di set pertama dengan poin akhir 25-21. Pertandingan yang berlangsung di Suwon Gymnasium pada Rabu, 22 Januari 2025, menampilkan keganasan Waipawe Srithong dan Laetitia Moma Basoko yang masing-masing berhasil menyumbang 7 dan 5 poin dan membawa Hyundai Hillstatter unggul 1-0 atas Red Sparks. Mengawali set pertama, Hyundai Hillstatter tampil gemilang dengan keunggulan yang signifikan. Namun Red Sparks tak mau lengah dan melakukan pengejaran dengan poin beruntun yang mereka peroleh dan menyeret persaingan menjadi imbang 3-3. Selanjutnya momentum positif yang diperoleh Red Sparks terus berlanjut dan membalikan keunggulan dengan kedudukan 5-3 atas Hyundai Hillstatter. Kendati demikian, Laetitia Moma Basoko pemain andalan Hyundai Hillstatter terus memberi teror untuk menghentikan tren apik Red Sparks. Namun tak mudah, pasalnya Red Sparks dengan pemain asing mereka Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri terus menghadirkan poin tambahan. Di sisi lain, upaya keras yang dilakukan Hyundai Hillstatter secara perlahan membuahkan hasil. Mereka mendekat dengan selisih jarak yang tipis dari keunggulan Red Sparks, di mana Moma dan kawan-kawan berhasil memangkas jarak menjadi 1 poin dari Megawati Hangestri dan kolega. Situasi tersebut dengan sigap diatasi Red Sparks yang terus menghadirkan poin dan menambah keunggulan mereka dari kejaran lawan. Tetapi Hyundai Hillstatter berhasil mencuri kesempatan dan berhasil mengejar dengan kedudukan sama kuat 9-9. Kelemahan juga masih timbul dari Megawati dan para pemain lainnya. Selepas pertandingan, Ko Hye-jin sebagai juru taktik masih menyoroti hal tersebut tetapi dia juga tak lupa memberikan pujian. Pria berusia 44 tahun itu menilai para pemainnya telah tampil jauh lebih baik dibandingkan dengan laga sebelumnya melawan Hwaseong IBK Altos. Di mata Ko, permainan timnya kini lebih padu di mana para pemain kian kompak dan solid dalam menjalankan strateginya. Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyebut salah satu kunci kemenangan Red Sparks kali ini masih datang dari Megawati. Sikap percaya diri yang ditunjukkan pevoli berusia 25 tahun itu sangat membantunya untuk tampil maksimal sebagai tumpuan di lini serang. Hal itu tentu menular kepada para pemain lainnya seperti Bukilic yang sempat mendapatkan sorotan tajam atas performanya yang menurun. Ko juga menegaskan akan selalu berupaya menghadirkan permainan yang cantik sebagai hadiah untuk para penggemar yang hadir.